Halo, perkenalkan nama saya Sabrieta Dita Lumban Gaul dengan NIM 214005079. Pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum perbankan dan jaminan. Pengertian dari industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank dalam istilah dahulunya disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau LKBB dan didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38-MK-4-1972. Tujuan pendiriannya ialah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, industri keuangan non-bank termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia. IKNB memiliki fungsi selain menghimpun dana dan menyalurkan dana, juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke dalam pasar modal. Ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Keenam, dan yang terakhir yaitu memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Selanjutnya, IKNB juga dalam menjalankan usahanya mengedepankan dua prinsip utama. Prinsip yang pertama yaitu melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalnya transaksi dalam jumlah tidak wajar di luar kebiasaan nasabah, sehingga dengan hal tersebut dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Yang kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, sehingga kebiasaan transaksi. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan materi yaitu asuransi. Asuransi dalam perkembangannya di dalam dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1927, di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima oleh ahli waris. Berkembangnya asuransi di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun yang sama ialah ada Java Sea, Arjono, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama M. Eng Dwi Josowojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah NV Indis Liot yang kemudian berganti nama menjadi Liot Indonesia. Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marine yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah.
Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada 25-30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KNB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957 pada tahun 2002. DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010, nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Asuransi atau verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Menurut Profesor S. Sukardono, menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekerar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung resiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan menurut Profesor Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari assurenti atau dalam bahasa Belanda yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal baliknya, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga, secara umum, asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk, yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga, berdasarkan definisi tersebut, adanya unsur-unsur asuransi itu sebagai berikut. Unsur-unsur asuransi yang pertama yaitu pihak-pihak, yakni penanggung. Dinyatakan dalam pasal 296 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam undang-undang perasuransian tidak dapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa. Dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko pemasaran, dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah,
konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Kedua, tertanggung. Sebagaimana dalam pasal 246 KUHD, merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Pengasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Yang ketiga, pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Unsur asuransi yang kedua yaitu status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Unsur asuransi yang ketiga yaitu yang menjadi objek asuransi, dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Unsur asuransi yang keempat yaitu peristiwa asuransi, yaitu merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW. Unsur asuransi yang kelima yaitu hubungan asuransi, merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan atau legally bound yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Unsur asuransi yang keenam yaitu tujuan. Tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Unsur asuransi yang ketujuh yaitu risiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Unsur asuransi yang kedelapan yaitu adanya evenement atau peristiwa yang tidak pasti dan ganti kerugian pada pasal 256 angka 4 KUHD. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi. Yang pertama ada insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terdapat 3 unsur dalamnya, yakni yang pertama dapat dinilai dengan uang, yang kedua dapat diancam oleh suatu bahaya, dan yang ketiga tidak dikecualikan oleh undang-undang. Yang kedua ada utmost good faith, yaitu adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Ketiga ada indemnity, yaitu sebagaimana yang terangkan dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Yang keempat ada proximate cause, yaitu
penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa adanya intervensi dari sesuatu. Yang kelima ada subrogation, yaitu setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung. Dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Dan yang terakhir ada contribution, yaitu penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban yang memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance, sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya, terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 /KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian dan KMK Republik Indonesia Nomor 1250 /KMK.013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan orang akan perlindungan akan semakin kompleks. Inilah mengapa kemudian berbagai macam asuransi dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut Umi Karomah dan Desi Danarti, usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu dari segi sifatnya, yang pertama ada asuransi sosial atau asuransi wajib di mana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Yang pertama, contohnya ada Askes, Taspen, ABRI, dan lain sebagainya. Kedua, ada asuransi sukarela. Dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota. Yang kedua, ada asuransi umum atau kerugian. Asuransi kerugian terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan. Itu yang pertama, asuransi kebakaran atau fire insurance. Yang kedua, asuransi paket rumah tangga atau home insurance. Yang ketiga, asuransi paket toko atau shop house insurance. Yang keempat, ada asuransi property all risk. Yang kelima, asuransi gempa bumi atau earthquake insurance. Keenam, asuransi rekayasa atau engineering insurance. Yang ketujuh, ada asuransi aneka atau miscellaneous. Yang itu ada asuransi pencurian atau burglary. Yang kedua, asuransi uang atau money insurance. Yang ketiga, asuransi kecelakaan atau personal accident. Yang keempat, ada asuransi keluarga atau family personal accident. Yang kelima, ada asuransi kesehatan atau health insurance. Yang keenam, ada asuransi perjalanan atau travel insurance. Yang kedelapan, ada asuransi jaminan, yaitu bonding atau guarantee. Pertama, ada jaminan tender atau bid bond. Yang kedua, jaminan uang muka atau advance payment bond. Yang ketiga, ada jaminan pelaksanaan atau performance bond. Yang keempat, ada jaminan pemeliharaan atau maintenance bond. Ketiga, ada perusahaan reasuransi umum. Perusahaan reasuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian. Cukup sekian pemaparan saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.